Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran untuk skill yang ke-10. Tetapi perlu saya ingatkan untuk kaitannya dengan skill yang ke-9. Skill yang ke-9 kemarin harus Anda pahami lagi. Skill yang ke-9 itu kaitannya dengan konsep non-clause. Konsep non-clause kemarin itu adalah sebentar non-clause. Itu bisa sebagai subjek, berarti kan nanti ada conjunction, ada subjek, ada predikat, terus di sini predikat lagi, terus di sini objek. Nah, ini adalah subjeknya. Berarti subjek yang berasal dari pola non-clause. Berarti ini subjek utama, ini predikat utama, ini objek utama. Tapi kalau subjek yang ada dalam kotak itu kita sepakati di dalam skill yang ke-9 itu adalah subjek dari pola non-clause sama predikat non-clause. Gabungan subjek non-clause dan predikat non-clause yang diawali conjunction itulah yang disebut sebagai pola subjek yang terbuat dari non-clause. Nah, untuk yang berikutnya kita akan mempelajari skill yang lainnya. Tetapi ada apa ini? Nah, ini lagi-lagi selalu diingatkan karena ini bagi anak SMA atau anak yang baru mau kuliah, ini kategori pola-pola yang katakanlah baru, ya. Jadi ini adalah pola non-clause yang mana diikuti subjek dan predikat. Ini yang tadi di awal yang kita sebut sebagai conjunction-nya. Nah, seperti itu. Berikutnya, skill yang ke-9 kemarin secara contoh kalimat, ya. Nah, kalau seperti ini kan ini ada conjunction, ini ada subjek, ini ada predikat yang ada garis dua bawah ini. Ini adalah predikatnya. Nah, berarti ini adalah pola non-clause, yaitu yang seperti ini. Oke. Nah, dalam kalimat ini dia sebagai objek karena letaknya di belakangnya predikat dan di belakangnya subjek. Nah, ini subjek utama, ini predikat utama, ini adalah objek utama yang berasal dari pola noun noun clause, ya. Oke. Kalau yang berikutnya ini, nah ini disebut sebagai sebentar, di sini kan ada conjunction, di sini ada subjek, di sini ada predikat. Terus di depannya ternyata adalah preposisi. Nah, hati-hati. Kemarin konsepnya, ini kan konsep non-clause. Non-clause itu sama dengan noun, setara. Anda tahu bahwa above itu adalah preposisi. Berarti preposisi itu hukumnya kan diikuti benda. Karena benda itu sama dengan non-clause, berarti preposisi juga bisa diikuti non-clause. Karena statusnya non-clause dan noun itu adalah sama. Oke, kalau yang di sini jelas ini adalah subjeknya, ini adalah predikatnya. Nah, di sini berasal dari non-clause karena diawali oleh conjunction dan diikuti oleh subjek, diikuti oleh predikat. Ini sekilas tentang skill yang ke-9 kemarin. Nah, sekarang kita itu akan mempelajari tentang skill yang ke-10. Ada sedikit perbedaan.
Oke, sedikit perbedaannya itu bagaimana? Kita cek untuk penjelasan berikutnya. Untuk yang sekarang, yaitu use non-clause connectors. Atau, nah di sini ada kata atau. Subjek non-clause dengan benar. Maksudnya bagaimana? Di sini nanti Anda sebentar ada penjelasan lagi. Oh, belum. Oke, sorry, maaf, saya kembali lagi. Di sini nanti penegasannya adalah begini. Saya kasih bocorannya. Non-clause, oke, itu kan tadi ada conjunction, subjek, predikat. Ini kan, ini pola. K. Oke, kalau dia nanti diikuti P, berarti dia S. Tetapi kalau di sini predikat, kok di sini conjunction? Oke, di sini adalah subjek dan predikat, terus di sini ada subjek, berarti logikanya dia adalah sebagai objek. Nah, ada pola yang berbeda. Nah, nanti di sini ada pola non-clause, pola non-clause yang lain. Saya sebut begitu saja. Yang lain inilah nanti yang akan kita pelajari di sini, yaitu konsepnya adalah conjunction langsung diikuti predikat. Beda. Tadi kalau conjunction diikuti subjek predikat. Conjunction diikuti subjek predikat. Tetapi di skill yang ke-10 ini nanti ada conjunction. Oke, ada connector yang langsung diikuti predikat. Berarti nanti Anda harus tahu fungsi dari conjunction di sini nanti ada dua. Yang pertama sebagai conjunction, yang kedua sebagai subjek. Nah, ini yang dimaksud untuk skill 10 nanti. Jadi conjunction nanti punya dua fungsi. Kalau setelah conjunction kok predikat, yaitu model. Nah, kan nggak ini selalu ada to be dan verb. Maka ini nanti kalau conjunction langsung diikuti ini, berarti conjunction ini punya dua fungsi nanti. Yang pertama adalah sebagai conjunction, yang kedua adalah sebagai subjek. Penjelasannya adalah begini. Conjunction yang mana? Nah, tidak semua conjunction, tapi ada conjunction khusus. Conjunction khusus itu yang mana? Kita pelajari di sini. Nah, ini non-clause connectors dan non-clause subject. Nah, ini hati-hati. Jadi ini nanti fungsinya ada dua. Anda tahu who itu untuk apa? Anda tahu dulu, kita kembali ke masa SMA, who kata guru bahasa Inggris kita adalah untuk mengganti orang sebagai subjek. Demikian juga ini. Ini adalah orang sebagai subjek. Anda tahu ini apa? What itu adalah mengganti benda sebagai subjek. Demikian juga ini mengganti benda sebagai subjek. Anda harus tahu itu dulu. Konsep yang ini boleh Anda pakai. Kan Anda tahu who itu adalah menanyakan orang sebagai subjek. Oke, itu dulu. Dan Anda harus melebarkan pemahaman bahwa what itu adalah mengganti benda sebagai subjek. Maksudnya menanyakan benda sebagai subjek. Yuk, kita lihat nanti konsepnya bagaimana. Konsepnya ini, nak. Nah, Anda harus tahu itu. Perhatikan. Di sini, ini ada subjek. Bahasa yang sering saya gunakan kan ini subjek, ini verb, ini kan predikat. Nah, berarti objeknya, nah ini, yang belakang ini kan objek. Objek. Karena di sini predikat. Nah, ternyata
Objek itu ada yang berupa pola ini, yaitu non-connector atau subjek. Perhatikan, Anda tahu ini adalah predikat. Anda tahu bahwa ini adalah ini. Berarti ini adalah predikat, happen itu. Tidak ada orang kan di sini. Berarti di sini adalah, sorry, tidak ada subjek kan di sini? Tidak ada. Berarti what itu berfungsi dua. Yang pertama sebagai subjek atas predikat ini, berarti what, hati-hati. Yang berikutnya, what di sini berfungsi sebagai conjunction untuk menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Di situ perannya what. Jadi saya ulangi lagi, what di sini. Sebentar, saya ganti warna dulu. What di sini itu bisa sebagai conjunction terhadap kalimat sebelumnya. What bisa berfungsi sebagai subjek terhadap predikat di sebelahnya. Berarti dia punya langsung dua peran. Oke, lagi coba di sini. Nah, ini dia. Ini happen. Happen di sini adalah predikat. Terus di sini apa dia? Dia berfungsi sebagai subjek. Karena what itu kan benda, menanyakan benda. Sebentar. Aslinya fungsinya what itu kan menanyakan benda. Benda di sini yang sebagai subjek. Kalau ini predikat, berarti what di sini itu mewakili benda yang ada di sini. Karena letaknya sebelum predikat, berarti what itu sebagai subjek aslinya. Apa yang terjadi adalah luar biasa. What happened was great. Itu adalah fungsi dari connector yang berfungsi sebagai subjek dan yang berfungsi sebagai conjunction. Kita cek lagi contohnya. Anda perhatikan. Nah, ini dia. Hop. Nah, kita langsung ke contoh kalimatnya. Nah, di sini ada, Anda perhatikan, ini kan subjek, ini kan predikat. Secara umum ini adalah objek. Ini objek. Nah, objek terbuat dari non-clause. Nah, hati-hati. Ternyata di sini setelah what itu langsung is. Berarti what di sini punya dua peran. Yang pertama, perannya dia adalah sebagai subjek terhadap predikat ini. Yang kedua, dia berfungsi sebagai conjunction terhadap kalimat yang ada di sebelahnya. Makanya di sini disebut non-clause sebagai objek. Karena letaknya dia di belakangnya predikat. Hati-hati. I don't know what is in the box. Oke, jadi dua peran. Yang perlu Anda ingat, hati-hati. Yang bisa masuk pola ini hanya 6 kata ini. Sorry, hanya 6 kata ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang kata where, kata when, kata whom, kata if atau whether, kata that, kata why, pokoknya yang belakangnya huruf W, how, itu tidak masuk kategori bab ini. Ini nggak boleh masuk. Yang boleh hanya yang menyatakan orang dan menyatakan benda. Ini kan menyatakan tempat, ini kan menyatakan waktu,
Ini menyatakan orang, tapi sebagai objek. Dan yang berikutnya, dan seterusnya maksud saya. Oke, next. Gitu ya, jadi hanya 6. Ingat, hanya 6 conjunction yang bisa masuk kepada skill ke-10. Saya kembali. Saya kembali lagi ke penjelasan ini. Nah, sekali lagi, ada kata what, berarti kan termasuk skill 10. Karena benda. Raida, ada yang ditanyakan nyampe sini? Tidak. Langsung ya, gabung terus. Sep. Nah, ini dia. Di kalimat pertama terdapat dua klausa. Nah, mana ini Pak dua klausa ini? Yang pertama adalah I don't know. Klausa itu syaratnya bisa dipahami. Oke, what is in the box? Ini ada dua. Dua klausa ini digabungkan, dijoin, digabungkan oleh konektor yang namanya what. Nah, berarti what di sini pada saat ini sebagai conjunction atau konektor sama saja. Penting. Nah, langsung dibaca yang ini nak terjemahkannya nak. Kalau ini tambahan ilmu. Kalau ada kata it diikuti is, di sini kok ada adjektif, terjemahkannya ini saja. Penting. Boleh Anda ambil yang ini. Adalah penting. Ini nggak usah diterjemahkan. Nggak usah. Itu namanya impersonal it. Ada bab lain nanti mempelajari itu. Jadi yang dibaca boleh ini saja diterjemahkan atau boleh ini. Adalah penting. It is dangerous. Adalah bahaya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di kalimat ini saya kembali menjelaskan adalah penting untuk memahami bahwa di kalimat ini kata what, nah, di kalimat ini kata what mempunyai dua fungsi. Nah, ini dia. Serve itu bisa dikatakan mempunyai, ya, atau what menyajikan dua fungsi. Kalimat itu kok agak janggal, mempunyai dua fungsi gitu saja. It is both, keduanya adalah subjek dari predikat is. Tuh, berarti kan ini. Dan sebagai konektor yang menggabungkan dua klausa itu. Nah, fungsinya ini adalah menggabungkan kalimat yang pertama ini, menggabungkan ini, dan menggabungkan kalimat yang kedua, yaitu ini, yang sampai sini saja sebentar. Saya kasih warna yang berbeda. Hanya sampai sini saja. Mungkin ada yang tanya, loh Pak, subjeknya mana di kotak yang warna hijau ini? Subjeknya ya ini, yaitu what itu sendiri. Dia punya dua peran kok. Terhadap kiri, yaitu terhadap ini, dia sebagai konektor. Terhadap is, yaitu predikat, dia sebagai subjek. Itulah indahnya bahasa Inggris. Raida pasti tersenyum, senyumnya senyum tipis. Indah di mananya? Oke, karena saya sedang mencari jamaah ini, biar siswanya suka bahasa Inggris. Oke, makanya Pak Irul sangat semangat ngajar, meskipun hanya sendirian nggak apa-apa. Dan nanti kalau ada yang nonton ini di YouTube, itu kan bisa menjadi banyak jamaah kalau suka. Sekali lagi, ulang lagi, yang 6 kata tadi yaitu who atau who ever atau what ever, which atau which. Aslinya ada 3, cuma ketambahan ever ini. Nah, ini punya dua fungsi. Yang pertama sebagai subjek dan yang kedua sebagai conjunction. Intinya skill 10 itu adalah demikian. Yuk, kita lanjut.
Nah, ini dia. Nah, ini adalah klausa yang pertama, yang ini. Sampai sini bisa disebut sebagai klausa yang pertama. Terus di sini ada predikat, berarti kan juga kalimat. Berarti kalau demikian, who, nah kan orang kan ini, berarti dia terhadap kalimat ini, dia berfungsi sebagai conjunction. Kalau dia, who, terhadap predikat ini, berarti dia sebagai subjek. Sederhananya begitu saja. Nah, di sini karena diawali oleh above, berarti non-clause yang ini adalah sebagai object of preposition. Begitu, berarti Anda harus memahami konsep ini dengan matang. Nah, di contoh yang kedua terdapat dua klausa. Sudah saya jelaskan, tapi cuma ini kalimat pengantarnya secara teori konsep dari luar negeri ini ya, dari buku yang tadi miliknya Deborah. Di klausa yang pertama yaitu we. Nah, di klausa yang pertama yaitu we yang ini, we adalah subjek dari are. Are itu predikat berarti. Ini adalah subjek. Nah, berarti kan kalimat ini sudah punya subjek, sudah punya predikat. Di klausa yang kedua, berarti yang ini, yang ada who-nya, yang ada kotak hitam ini. Di klausa yang kedua, who, nah, who yang ini adalah subjek dari will do. Berarti who itu adalah subjek dari will do, berarti predikat. Oke. Who juga berfungsi sebagai conjunction. Tuh kan, who di sini juga punya fungsi sebagai conjunction yang menggabungkan dua klausa. Non-clause who will do the work berfungsi sebagai objek karena dia letaknya di belakang preposisi. Berarti kotak warna hitam ini adalah sebagai objeknya. Begitu, adik-adik semuanya. Berarti kalau demikian, kalau dibuat sebuah rangkuman sederhana, berarti nanti di sini ada subjek, sebentar, ada subjek, ada predikat, di sini ada conjunction, oke, di sini ada predikat. Conjunction ini punya dua peran. Yang pertama sebagai subjek terhadap predikat yang ini, yang kedua sebagai konektor atau conjunction sama saja terhadap kalimat yang ada di sini. Begitu ya, polanya adalah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Apa ini lanjutannya? Nah, ada 3 contoh. Whoever is coming to the party must bring gift. Anda tahu, ini adalah predikat. Berarti Anda tahu, ini adalah subjek. Subjek yang terbuat dari non-clause. Anda harus tahu itu. Ya. Nah, ini kan non-clause ini. Jelas banget pola non-clause-nya di sini. Oke, nah di sini noun clause sebagai subjek. Saya baca yang ini lagi. Di contoh yang terakhir terdapat dua klausa. Whoever adalah subjek. Nah, whoever itu subjek dari predikat is, dari predikat ini. Oke, berarti dia subjek. Berarti dia subjek. Whoever itu subjek. Oke. Dan non clause whoever, oke, is coming to the party. Itu adalah subjeknya si must bring. Berarti kotak hitam ini adalah subjeknya predikat ini. Begitu loh maksudnya. Kata whoever mempunyai fungsi dua dalam kalimat tersebut.
Yang pertama adalah sebagai subjek dari predikat is coming, yaitu dari predikat ini. Ini adalah predikatnya. Dan it is connector. Ini adalah juga connector yang menggabungkan dua klausa. Sangat-sangat jelas penjelasan dari bahasa Inggris ini, yang tertulis dalam bahasa Inggris ini. Oke, konsepnya sudah selesai, kita berlatih. Nah, jawabannya apa? Hati-hati. Oke, lagi-lagi. Selalu kita lakukan langkah pertama, cari predikat. Predikatnya kan ini. Ini predikat utama. Berarti kalau ini nak adalah predikat, di sini subjek nak. Di sini subjek, ini nanti harus menjadi subjek. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, subjek itu bisa berasal dari non-clause, saya singkat, yaitu pola satu, yaitu conjunction subjek predikat predikat. Pola yang kedua yaitu conjunction plus predikat predikat. Ini polanya ada dua. Nah, Anda perhatikan, coba ini kan saya kasih yang busnya, saya kasih warna biru. Ini kan predikat. Predikat yang ini toh berarti kalau yang ini sebentar saya kasih garis. Maaf. Predikat ini kan predikat ini. Nah, ini dia. Atau bisa jadi predikat yang ini juga. Berarti sudah selesai. Predikat ini sudah selesai. Berarti predikat mana yang hilang? Predikatnya si noun clause yang ini. Yang ini. Nah, ini dia. Was itu kan predikat. Nah, ini dia. Atau bisa jadi yang ini. Pertanyaannya, kan berarti yang hilang dalam soal ini kan conjunction. Soal ini yang hilang conjunction. Berarti jawaban A salah karena nggak ada conjunction. Jawaban B salah karena nggak ada conjunction. Jawaban yang mana yang benar? Tadi sudah dijelaskan. Kalau di sini adalah langsung predikat, kok tidak ada subjek di dalam optionnya, berarti Anda butuh 6W tadi. Saya sebut 6W ya. 6W. Yaitu who sama whoever. Saya tak sabar menulis, saya sabar mencatat. W yang satunya lagi what. Anda pasti sudah bisa membatin. Ini saya tulis whatever sama which. Boleh Anda bilang 3, boleh Anda bilang 6 deh, terserah. Nah, whichever. Berarti kan dari kelompok ini jawabannya harus. Maka jelas jawabannya ini yang salah karena when. Ya. Oke, sebenarnya cuma begitu saja. Sekali lagi temukan dulu predikat utamanya. Berikutnya langkah yang kedua berarti cari subjek. Subjeknya subjek utama. Subjek utama itu bisa berasal dari non clause. Begitu. Nah, ini non clause-nya. Berarti ini subjek utamanya. Oke, berarti isinya adalah what. What di sini berfungsi dua, yaitu sebagai subjek dan sebagai konektor. Begitu, adik-adik semuanya. Oke, next. L1 kita lakukan cari P utama. P utamanya jelas yang ini. Ini saya tulis PU utama. Oke, saya kasih kurung deh. PU. Oke, udah temu. Nah, sekarang kalau PU-nya sudah ketemu, berarti kan ini nanti harus terbuat dari non-clause. Lagi.
Non-clause itu kan tadi punya pola dua. Sebentar. Nah, ini biar saya nggak nulis lagi. Polanya kan ini. Yang pertama, setelah conjunction ada subjek. Yang kedua, setelah conjunction tidak ada subjek. Berarti conjunction ini punya dua peran. Kan begitu, yaitu sebagai konektor, yang kedua sebagai subjek. Kalimat soal ini kan sama. Tuh kan, berarti di sini Anda butuh yang W. W-nya yang, mana ini W-nya ini? Di sini that he, oh sebentar. Ini salah, ini salah, ini salah. Ternyata saya salah ambil soal. Ternyata di sini ada kata that. Ini pola satu ini. Sorry. Sorry, sebentar. Ini seharusnya disebut sebagai soal pola satu. Pola satu tadi yaitu setelah W diikuti subjek. Ya. Pola satu tadi kan menggunakan yang namanya subjek. Berarti tadi yang ini yang W, yang how, yang if, atau whether, yang that. Baru di sini diikuti subjek, diikuti predikat. Berarti pola yang ini, nak. So sorry. Berarti ini adalah soal skill 9. Bisa dicek di video skill 9 nanti. Oke, mohon maaf. Jadi jawabannya adalah yang pakai that ternyata. Oke, jawabannya yang A. Ini skill 9. Sorry, ya skill 9 ini. Oke, next. Anda diminta untuk mengisi jawaban. Kalau C berarti kalimat ini semuanya benar. Nomor 1 berarti kalimatnya sudah benar. Kalau I incorrect berarti kalimat ini salah. Nah, benarnya di mana? Anda perhatikan. The game show, Anda harus tahu ini adalah SU, subjek utama. The game show contestant was. Kontestan pertunjukan game. Oke, sorry. Ini adalah subjeknya, nak. Ini subjek. Ini adalah predikat. Oke. Terus di sini ada kata whatever. Nah, kan betul. Kalau ada kata whatever atau kata what, harus langsung predikat. Intinya cuma begitu saja. Kan betul ini, langsung predikat. Kalau ada kata who atau who ever, harus langsung predikat. Begitu kan? Nah, berarti jawabannya betul. Begitu loh maksudnya. Oke. Soal yang berikutnya nomor 2. Kenapa salah? Ini adalah subjek. Ini predikat. Which the best. Nah, ini adalah subjek. Ini subjek, nah. Ini adalah conjunction-nya. Soal ini tidak punya predikat. Nah, soal ini salah karena nggak punya predikat. Itulah kenapa I, incorrect. Begitu. Soal nomor 3. Betul atau salah? Kita cek. The employee. Iklan dulu, iklan. Kalau nanti Anda ketemu tulisan yang belakangnya ada 2E, ini nanti menunjukkan orang, nah. Ya. Contohnya adalah invitee. Berarti orang yang diundang. No mini. Orang yang dinominasikan. Begitu. Employee. Lagi saya tambahkan di sini. Employee ini orang yang dipekerjakan. Employ, tulisan sampai sini saja, sampai sini itu mempekerjakan. Berarti kalau tambahkan orang yang dipekerjakan, berarti ini artinya buruh gitu. Karyawan begitu ya. Next. The employee was unhappy. Buruh itu tidak bahagia tentang what? Nah, ini kategori yang ini tuh what.
Syaratnya diikuti apa? Kalau sudah ada what, syaratnya diikuti predikat. Nah, di sini diikuti apa? Predikat. Ya sudah, berarti benar. Kalimat ini sudah benar. Ini adalah subjek utama, ini predikat utama. Nah, ini ada preposisi. Ini preposisi. Berarti Anda boleh mengisi pakai yang namanya noun clause. Ini noun clause. Noun clause tipe pola 2. Saya kasih P2. Pola 2. PL deh. PL2. Pola 2 itu tadi yang di sini. Mohon maaf, saya mundur sebentar. Demi ilmu. Nah, ini dia. Yang pola 2 itu yang ini maksud saya. Ya, tidak ada subjeknya. Gitu maksud saya. Biar tidak banyak tulisan. Oke, next. Yang nomor 3 berarti correct. Nomor 4. Nomor 4. Whoever. Whoever itu diikuti predikat. Berarti dia subjek dan dia conjunction atau konektor. Oke. Whoever wants to take the dessert tour during spring break signing up at the office. Oke, berarti kategori soal ini apa? Kan begitu. Ntar, whoever wants. Soal ini agak kejam ini. Ini adalah non clause. Non clause-nya sampai mana? Ya sampai Anda ketemu predikat. Berarti kan ini. Nah, ini non clause-nya, nah. Nah, ini predikatnya. Nah, ini predikatnya. Berarti kan polanya yang tadi, yang pola kedua tadi, conjunction plus predikat. Nah, soal itu kan begini, ini predikat yang ini adalah subjek yang ini. Oh, sorry, conjunction yang ini. Oke. Sorry, salah. Sorry, salah. Tar. Salah, bukan predikat yang ini. Bukan, sorry. Untung saya sadar. Ini predikat yang ini. Nah, berarti di sini predikat yang ini. Nah, pas berarti ini adalah subjek utama, ini adalah predikat utama. Betul. Jadi jawabannya adalah correct. Whoever wants, siapapun. Nah, begitu ya. Oke, soal nomor 5. Saya ganti warna dulu. The motorist was unable to discover who. Ini pakai who. Syaratnya kalau pakai who harus langsung predikat. Ini ngapain ada subjek? Salahnya di sini, Nina. Salahnya di sini untuk skill yang ke-10 ini. Ini salah. Begitu ya? Berarti jawabannya langsung incorrect. Ini adalah P utama, ini adalah S utama, berarti ini adalah objek seharusnya. Tapi gara-gara hi inilah akhirnya dia menjadi salah. Kalau sudah ada who, harus langsung P. Kalau ada kata what atau whatever, harus langsung P. Kok di sini ada who, kok di sini ada subjek. Nah, itu yang tidak cocok. Begitu saja hari ini Anda wajib mempelajari lagi dengan teliti untuk materi ini sebelum kita masuk ke skill yang ke-11. Nanti berbicara tentang adjective clause. Begitu, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk mendampingi masa depan Anda. Thank you, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, nak.